Hola amigos, pernah nggak sih kalian berpikir tentang keserakahan? Yap, pasti keserakahan sering terdengar di telinga kita. Seringkali, keserakahan dibalut dengan kata kebutuhan. Namun, bukan kebutuhan yang berlebihan, merupakan konsep dari butuh itu sendiri. Sedangkan, keserakahan pada dasarnya adalah dorongan manusia untuk menuntut lebih, mulai lebih nyaman, pendapatan lebih, lebih berkuasa, dan lebih diakui. Dan ketika semuanya dirasa mudah untuk didapatkan, disitulah tanduk mulai tumbuh dan menjadikan nafsu tanpa batas yang berwujud keserakahan. Serakanomics. Serakanomik. Prabowo mengungkapkan jika Indonesia sedang berjuang melawan bahaya ekonomi yang serakah atau serakanomik. Ini adalah serakanomik that are holding back real growth. Vampir ekonomi. Akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar. Deforestasi seperti perkebunan sawit, tambang, dan sebagainya. Banjir bandang pada akhir November lalu. Kayu-kayu ini kemudian tertahan di kompleks sebuah pondok pesantren. Hutan digundul, rakyat terpukul. Papua juga mau disulap jadi pulau sawit. Daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Indonesia bukan sekedar negara, ia adalah rentang panjang keindahan yang terbentang dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. Di timur, matahari menyala di balik punggung Papua, memantul di pegunungan yang belum sepenuhnya dijamah. Di barat, senja jatuh perlahan di ujung Aceh, di laut yang menyimpan ribuan kisah peradaban. Keindahan Indonesia tidak pernah berteriak, ia hadir dalam diam yang agung. Indonesia memiliki ribuan pulau, masing-masing seperti dunia kecil dengan nadinya sendiri. Hutan hujan tropis bernapas bersama angin, menyimpan suara burung, kabut pagi, dan kehidupan yang saling menjaga. Gunung-gunung berdiri seperti penjaga waktu. Api di perut bumi menjadikan tanah subur, memberi kehidupan, sekaligus mengingatkan bahwa alam punya kekuatan yang tak bisa ditawar. Lautnya bukan sekedar air asin, ia adalah cermin langit, rumah terumbu karang, dan jalur sejarah manusia. Dari pesisir kecil hingga samudera luas, laut Indonesia memeluk negeri ini tanpa syarat. Namun, keindahan ini tidak kebal. Ia bisa terluka oleh keserakahan, oleh keputusan yang tergesa-gesa, oleh lupa bahwa alam bukan milik kita. Indonesia adalah negara yang sudah terlanjur kaya. Kekayaan itu bukan mitos, ia tercatat, terpetakan, dan diakui dunia. Mulai dari kekayaan daratan, dari tanah hingga perut bumi, Indonesia memiliki lebih dari 1,9 juta kilometer daratan, memiliki hutan tropis seluas kurang lebih 95 juta hektar. Bahkan, Indonesia memiliki lahan pertanian subur yang menopang lebih dari 270 juta penduduk. Mana penduduknya ucul-ucul lagi. Indonesia merupakan produsen utama karet, kopi, kakao, rempah-rempah, dan yang paling gong di sini adalah sawit. Tak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan kita banyak yang terpenuhi dari sawit. Kelapa sawit bukan sekedar komoditas, ia adalah bahan dasar dari kehidupan modern. Tanpa disadari, sawit hadir hampir di setiap aspek kebutuhan sehari-hari manusia. Sekitar 70% minyak nabati yang dikonsumsi di Indonesia itu berasal dari sawit. Dan secara global, sawit menyumbang kurang lebih 36-40% minyak nabati di dunia. Dalam hati pemilik lahan sawit, kan bagus dong sawit banyak manfaatnya. Iyain aja dulu deh. Karena kalian tahu apa? Mulai dari minyak goreng, margarin, mie instan, biskuit, roti, coklat, makanan olahan, bahkan susu formula dan makanan bayi itu adalah produk turunan dari penggunaan CPO sawit untuk bahan pelengkapnya. Mungkin ya, kalau seandainya nggak pakai sawit nih ya, itu tuh harga pangan secara global bakalan melonjak tajam karena kehidupan masyarakat modern udah tergantung dengan sawit. Kalau ada yang tanya alasannya kenapa bang? Karena yang pertama murah, stabil di suhu tinggi, dan umur simpan produk bisa bertahan lama. Ya, bahkan 50% produk rumahan kayak sabun mandi, sampo, pasta gigi, deterjen, pembersih lantai, kosmetik, dan skincare yang kita pakai sehari-hari, itu tuh pakai turunan CPO dari sawit loh.
Yap, seperti itu rupanya rasa sawit. Nah, maka daripada itu, kalau ada yang tanya, masalahnya apa bang? Toh lu make sawit juga? Lah iya juga ya. Alamak. Nah, tapi di sini bukan itu tuh. Cuma di sini jawabannya, melainkan ada titik kritis yang jarang dibicarakan atau dipertimbangkan untuk keberlanjutan atau keberlangsungan generasi kita ke depannya. Permasalahan sawit sebenarnya bukan di pohon sawitnya, melainkan ketergantungan tanpa batas serta kebijakan yang salah yang dipilih untuk memenuhi itu semua. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut, apa itu katanya apa? Membahayakan deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Karena ketika melihat statistik konsumsi yang terus naik, maka diversifikasi gagal atau penganeka-ragaman, yaitu strategi menyebar investasi atau usaha ke berbagai bidang, produk, atau aset untuk meminimalkan resiko yang tidak tergantung pada suatu sumber daya, itu gagal. Karena selain dari sawit, yakni bunga matahari, tapi kandungan minyak nabatinya sangat sedikit. Jadi nggak mungkin juga lu nanam bunga matahari sampai beribu-ribu hektar cuman untuk ngambilin minyak nabatinya. Rugi dong. Kalau sawit, ya pohon. tapi harus tahu batasannya ya. Nah, di sini nih, dari kebijakan yang diberikan pemerintah, yang mana kebijakan yang kita tahu atau hanya segelintir orang pemilik kekuasaan yang tahu bahwa mereka hanya mengejar volume untuk keuntungan mereka saja. Nah, apa tuh bang? Contohnya, ya ekspansi lahan baru untuk jadi solusi. Kemudian, menormalisasi deforestasi yang semakin memperparah keadaan hutan dan alam. Dan yang paling gong di sini adalah masyarakat lokal yang menerima imbasnya, bukan mereka pemilik PT yang bahkan enggan memberikan empati sebagai rasa tanggung jawab. Nah, apa kalian sudah dengar isu tentang subsidi pemerintah mengenai lahan sawit di Indonesia? Jadi gini nih, karena Indonesia udah merasa pede dengan julukan negara superpower penghasil sawit di dunia, di atas Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Nigeria. Jadi, busung dadalah tuh si kawan. Jadi negara berusaha untuk memberikan apresiasi dalam bentuk subsidi yang diberikan ke pengusaha sawit. Nah, di sini nih dimulai titik kejanggalannya. Nah, subsidi sawit terutama melalui program biodiesel, mau itu dalam turunan yang sering disebut B15 lah, 20, 30, 35, R15 lah, pokoknya gitu-gitu dah. Yang dikelola BPD PKS adalah upaya strategis negara untuk menjaga harga sawit agar tidak anjlok. Karena ketika produksi sawit melimpah dan ekspor melemah, itu memungkinkan harga CPO bisa jatuh drastis, yang menyebabkan industri sawit tidak berputar. Bahkan, kemungkinan petani lokal lah yang sangat menerima impactnya. Kemudian, subsidi ditunjukkan untuk campuran solar, biodiesel sawit, supaya impor BBM dari fosil dapat ditekan, dan kita tidak ketergantungan dengan BBM berbahan dasar fosil. Subsidi untuk menstabilkan ekonomi dan lapangan pekerjaan, karena kurang lebih dari 16 juta buruh tani adalah pekerja sawit secara langsung maupun tidak langsung, dan melindungi petani kecilnya sehingga menopang ekonomi di daerah penghasil sawit. Kemudian mendorong hilirisasi industri sawit, karena sawit tidak hanya diekspor mentah tapi diolah di dalam negeri, mulai dari kebun, pabrik, hingga menjadi energi yang bertujuan untuk nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, memperkuat industri energi terbarukan secara nasional. Dan adapun subsidi itu untuk mendanai program sawit berkelanjutan secara regulasi. Dana subsidi sawit tidak hanya untuk biodiesel. Yang pertama, ada peremajaan sawit atau orang biasa bilang replanting. Yang kedua, riset dan pengembangan. Yang ketiga, peningkatan SDM. Kemudian, untuk meningkatkan infrastruktur perkebunan. Namun, di lapangan, porsi terbesar justru terserap untuk subsidi biodiesel perusahaan besar. Di atas kertas mungkin subsidi sawit bertujuan mulia dan strategis. Namun, dalam praktik, subsidi lebih banyak mengalir ke korporasi besar. Petani kecil mendapat porsi jauh lebih kecil, serta target berkelanjutan dan pemerataan sering tidak tercapai. Nah, menurut pemantauan terhadap periode 2015 sampai 2023, total subsidi yang disalurkan melalui BPD PKS untuk program biodiesel mencapai sekitar 179 triliun. Dari jumlah itu, porsi signifikan mengalir ke perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar Group. Mulai dari Wilmar Group, yakni kurang lebih 56,61 triliun, terhitung dari 2015 hingga 2023. Kemudian, ada Musimas Group yang menerima kurang lebih 26,46 triliun. Selanjutnya, Royal Golden Eagle, yakni kurang lebih 21,31 triliun. Permata Hijau Group, kurang lebih 14,91 triliun. Dan yang kelima, Sinarmas Group, yakni kurang lebih 14,3 triliun. Gile nggak tuh? Berdasarkan sumber data dari parlemen, menunjukkan bahwa kurang lebih 91,3% dari subsidi BPD PKS dialokasikan untuk perusahaan besar, yakni produsen biodiesel. Sementara jumlah yang tersisa sangat kecil untuk program lain seperti peremajaan kebun rakyat atau pengembangan SDM.
Sawit adalah pisau bermata dua, di mana salah satu bilahnya dapat menguntungkan dan satu bilahnya lagi dapat merugikan. Ngaku dah lu pada, jangan bohong deh. Kalian pasti pakai sawit juga kan? Nyawit nih orang. Sedangkan di balik itu semua, ada beberapa hal yang harus dikorbankan karena deforestasi. Banyak hutan tropis yang digunduli, pohon tua yang berusia ratusan tahun yang lebih tua dari lu pada harus tumbang. Hewan-hewan harus terusir dengan paksa. Tapi kalian tahu apa yang lebih kejam? Ialah keserakahan dalam diamnya korporat industri sawit. Gimana enggak? Usahanya di Indonesia, namun bagi-bagi duitnya di Singapura. Di balik itu semua, subsidi sawit yang diklaim bertujuan menjaga harga, menolong petani, dan mendorong keberlanjutan. Namun, realitasnya, arus subsidi lebih banyak mengalir ke hulu industri, ke perusahaan besar yang mengelola biodiesel, pabrik, dan rantai distribusi. Sementara itu, di hilir, di desa-desa yang hutan penyangganya telah dibuka, di sungai yang telah menyempit karena sedimentasi, di tanah yang kehilangan daya serapnya, maka masyarakat menghadapi bencana itu sendirian. Media sudah mulai redup membicarakan tentang kejadian yang ada di Sumatera, di mana saudara-saudara kita kelaparan, kedinginan, bahkan harus kehilangan rumahnya. Tepat di hari ini, 26 Januari, bertepatan dengan 2 bulan pasca kejadian banjir di Sumatera. Namun, hingga video ini dibuat, keadaannya masih sangat memprihatinkan sob. Di atas formalitas, pemerintah yang menarik 28 izin perusahaan sawit. Pada kesempatan malam hari ini, atas petunjuk Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Kasih pandangan kalian sob. Gue pamit undur diri. Terima kasih.